contoh gini, ini contoh aja kecil. Ketika orang nawarin pupuk dengan harga paling murah, kita bisa bikin bahkan bisa gratis. Bisa nggak masuk orang? Nggak bisa. Ngapain juga gua udah bebas kok. Gitu. Ngelawannya cuma dengan itu. Kedaulatan pangan namanya. Tuh, bukan lagi sosok baca. Emang kita udah merdeka? Udah tahu ya. Sudah, cuma belum berdaulat kita. Oh, daulat. Indonesia belum berdaulat dari dulu. Secara konstitusi dia sudah merdeka ya. Sudah merdeka. Daulatnya nggak dikasih. Belum. Dikit terus. Wah, nakal. Makanya alhamdulillah aku di mana-mana dicoret merah. Pantas. Tadi COVID itu bukan gara-gara apa-apa, tapi kayaknya gara-gara ayam merah terus. Ntar yang lihat Megawati, oh ini merah nih, keren nih. Kita aja sebetulnya repot, bener kayak enggak ya. Kalau ada kebijakan mau punya goodwill ya. Minimal Punya hati deh. Gini. Gak perlu pinter dia ya. Punya hati dia. Aku pernah nyindir tadi. Aku nggak, kalau perlu kataku, kita nggak butuh antum ngasih APBD gitu nggak perlu. Aku cuma butuh ketok palu, tetap. Tolong semua barang dari luar tutup untuk masuk. Selesai. Kenapa? Orang melek ketika orang nggak ada kesempatan yang lain, itu pasti melek. Serius. Butuh proses ya. Walaupun mereka Naluri manusianya keluar. Enggak, kalau didamping dari mereka di sana murah-murah, mampu ya melawan sayuran apa semua damping semua nih harga. Dumping. Karena gini, selama ini ya kan orang nanam cabai katanya rugi, ya kan? Nanam ini rugi, aku nggak pernah rugi semua. Kalau kayak kemarin harga cuma 5.000, biaya Bodoh produksi amat, harga 1.000 aja aku untung kok. Nah itu dia ilmu belum nemu dia. Orang itu 7.000 perak ya. Nih, contoh kecil ya. Bibit sendiri. Nah, gini, ini konsep metodenya aja lah. Ini berbicara metode, Anda kan ahli metode. Enggak lah. Semua tukang teriak-teriak. Bentar, nih ini contoh. Ini kita nanam cabai ya. Iya. Umur cabai itu kan 4 bulan. Ya, buah. Kan? Mulai berbuah, panen 5 bulan. Iya. Oke. Ketika kita hanya berbicara sebagai petani, jelas harga 5.000 kita rugi. Ini naruh namanya tukang sari. Iya. Pohon ganja di bawahnya. Kenapa? Apa opium? Karena aku enggak, ini metodenya gini. Gimana ya? Kita makan 4 bulan sekali. Gitu. Orang sejago-jagonya ahli terakat aja 7 hari modal kok. Iya. Itu masuk ICU. Ini berbicara metode loh. Artinya apa? Susu yang Artinya apa? Ya kita harus cari metode yang menghasilkan tiap hari. Iya. Ya kan? Nah, diukurlah dengan apa? Berapa sih total luasan punya kita? Iya. Cari prinsip yang paling sederhana. Apa yang bisa menghasilkan bisa di setting untuk harian. Carilah tanaman yang bisa panen paling cepat. Kangkung. Satu. Enggak. Oke. Oh iya. Dan kita bisa sehari loh. Sekarang ini perang, besok jadi. Sehari. Ya iyalah. 24 jam. Medianya? Media air. Perhatiin aja jadi dia. Hamanya? Yang nggak ada hama orang ini orang mau gitu kecamatan. Yang pertama, ini yang nggak pernah kepikiran sama orang-orang loh itu. Ya. Iya. Oke, bikin itu kan. Terus apa? Untuk yang mingguan. Kan banyak sayuran daun. Gitu. Kangkung. Mau kangkung kek, mau sawi kek. Diatur deh Ya kan? polanya. Bayam. Tanamnya selang-seling dengan tanaman yang inti. Anggaplah cabai misalnya. Saat kita nyiram sayuran, kesiram juga nggak cabai? Dapat kos nggak? Dapat. Nggak dapat kos, nol loh di situ. Orang numpang kok. Satu ya kan? Iya. Oke. Oke kan? Oke. Nah terus gini, saat ini menghasilkan ini panen. Ini misalkan ini umurnya anggaplah misalkan 18 hari panennya. Ya bikinan 18 bedengan. Iya. Tiap hari dah. Tanggal 1 masuk bedengan 1, tanggal 2 masuk bedengan 2. Tanggal 19 ini panen. Tiap hari panen.
oke bisa kita hilangin kalau perlu Iya. gitu. Mm-mm. Nah sekarang pos untuk urus kebun bisa tertutup nggak dari sini? Tertutup. Ujung-ujungnya cabai kita gratis kan nggak sih? Gratis. Nah, dengan berapapun aku nggak pernah rugi. Orang kosnya tertutup tuh. Tapi kalau antum budidayanya hanya capek tok, Jadi selesai. udah nggak perlu pakai mulsa dong ya. Udah ketutup sendiri gitu ya. Tinggal Ini hamanya aja. contoh kecil yang aku lakuin. Aku kalau 1 hektar tak bagi jadi 22 blok nih. Bedingan. Ya, blok lah. Mungkin pakai blok. Nah, mungkin 1 blok itu bisa 4 bisa 5. Jadi kan. Aku Direkam. nanam apa namanya tuh? Nanam bayam merah kemarin. Itu per blok. Dari 22 blok itu dapatnya 1000 ikat. Dari 22 blok Ya, per bloknya tuh itu dapatnya 1000 ikat. per blok. Gitu. 1000 ikat itu, 1000 ikat itu aku jualnya 1300 per ikatnya. Gimana ya? Mahal. Bayam merah mahal. Oh, lebih mahal. Pasarnya juga lebih terbuka. Berarti apa? Dapat berapa coba? Gimana tadi ya? Kali 1000. 1300 Kali 1000. kali 1000. 13 juta. 13 juta sehari. Dari bayam merah ini Itu buangnya gimana ya? gampang kok. Kalau 1000 ikat itu masih mudah. Orang satu pasar aja gini contoh. Raja Pola aja penduduknya Mm-mm. 300.000. Mm. Masa ngejual 1000 nggak laku? Kalau budidayanya 300.000 ikat lagi mungkin pening, orang nggak makan bayam makan tiap hari kan. Iya. Gitu. Heeh. Konsepnya gitu. Kita ambil 10%. Nah, sekarang permasalahan gini yang paling pokok. Saat kita menghasilkan 13 juta sehari, tercover nggak semua produksi satu lahan itu? Malah lebih. Jadi kita nanam 13 apapun juta. nol semua. Itulah kenapa kita besok bisa berani bertanding dengan siapapun. Yuk harganya misalkan cabenya 5.000, buat 3.000 berani lo gua jual. Orang itu cuma bonus kok. Bonus dari bayam. Gitu. Iya, catatan tadi ya, tumpang sari tadi ya. Nah, ini kita ngeluarin modal cabenya mah besar. Nggak ganggu ya. Gampang. Nggak ganggu akar. Kalau bisa bungkus nih akarnya. Berarti dengan kata lain, Artinya ketika ada ketakutan gimana kalau kita bermain logik. Orang ngirim entah dari Cina, entah dari Thailand, entah dari Vietnam, dari sini ke sini aja butuh ongkos. Nggak, terus jadi presiden 2024 apa ya? Faisal. Iya ya, logikanya sederhana benar. Iya kan? Mau dari mana Kita pun bisa nggak ada bertanding, masalah. orang mereka punya ini kok, punya kos kok, untuk ngirim aja punya kos. Kita tanpa kos. Kos produksi kita hilang, kos untuk apa? Akomodasi juga kita hilang. Mau berani berlawan? Nggak bisa. tapi apakah segampang itu ya? Kalau mau ngerjain pasti gampang kok, orang aku pelakunya. Aku udah ngebuktiin itu. Masih jalan sekarang? Masih. Ya, kalau taruhlah jangan 13 juta ngitungnya gitu. 10 juta aja lah. Ya enggak, kita kan ngitung dari 1 hektar. 30 juta. Kawin udah bisa berapa kali? Iya, kawin terus. Kawin itu aku tiap hari kan sih. Nikah. Kan Beda ini. Apa dulu klausulnya ini? Aduh. Ya maksudnya nih, kalau semua mau ngikut dengan gaya pemikiran kita, ya, ini sudah selesai. sederhana. 6 bulan selesai kok Indonesia. Gak butuh waktu lama kok. Gitu. Iya. Kita bisa bertanding dengan harga siapapun. Jadi Orang mau pintu itu impor dibuka langsung sih bodo amat, kita pasti Ya. menang. Mm-mm. ini kan ada pengelolaan lahan, ada bibit, ada cara nanam. Yang lainnya kan ya, bisa bicara yang lain nantinya. Ini gimana supaya masyarakat ini pinter dan pimpinan mau ngerti ini? Pimpinan nggak usah ngerti. Mau deh punya hati. Selama ini punya lempelak deh. Ada lagi nih. Bang Faisal, berarti antum belum bisa nangkap loh. Gimana ya? Kataku juga mau dibuka segede apapun pintu impor.
mau tidak dilepas begitu aja harga demi gimana pasar. enggak, masyarakatnya kan harus diedukasi dulu dia Masyarakat itu nggak butuh pemerintah, nggak butuh negara. Tanpa negara pun hidup kok. oh benar Aku pengen nanya, lu sekarang ini diurus negara apa enggak? nggak punya negara Makanya gitu. PKI ujung aja. Oh Masalah- benar-benar ya, kalau orang miskin tuh mudah sekali di berubah Ya, mindsetnya makanya ya. itu. Jadi kuncinya apa? Kita buktiin, ya kan? Bangunlah sekolah, gratisin, ya enggak? Bangun pondok, gratisin. Kalau perlu sapa makan-makannya Ini kan gratisin. Cara berpikir yang sederhana, terus seorang pemimpin diajak apa berjuang, berevolusi kan sederhana ini. Masyarakat ikut. Apalagi di belakangnya ada cara berpikir yang bisa memajukan ke depan. Dipadu selaraskan jalan. Tapi jangan salah. Apa ya? Coba lihat Iran. Iran ada presidennya enggak? Ada. Tapi yang paling berkuasa di situ siapa? Sah. Imam. Imam ya kan? Kita gitu aja, ngapain kita bikin negara? Itu jadi imamnya aja di sini besok. Kalau saya kan, kapan antum bisa jadi imam? Itu aja. Ideologi ya. Ideologi gimana coba? Nggak ideologi Dia enggak. pakai ideologi tuh ya. Enggak. Pakai apa deh? Oke. Doktrinnya dia. Gitu. Ketika masyarakat udah bisa ngelihat bahwa sosok ini memang bisa membawa pembaruan, misal dia mana? Karena kan dulu kita figur di situ. Perutnya kan yang aja dulu. Iya, makanya tugas kita kan itu. Kan Gini. jadi nilai barjen kan makanya jadi 2024 kan. Saat Dia mundur tuh 2027. Lebih enak lagi, lebih lama ya persiapannya. saat masyarakat entah petani peternak termasuk yang lain kan, kalau yang masyarakat banyak kan efeknya toh. Ini namanya pelajaran pertanian politik. Pertanian nih. Aduh. Kalau mereka Bukunya udah ada. Udah deh. Kita launching nanti. Pertanian Revo menuju 2027. Sebenarnya nggak rumit kok. Enggak remot. Asal Nggak banget. rumit sebetulnya. Simpel aja. Tapi perlu ditemenin tuh petani ya. Ya makanya kan kita butuh temen yang jadi masalah. Kian Santang aja cuma bisa berubah jadi 7. Masalah aku harus berubah jadi 364. Masalahnya kabupatennya ada 354 se Indonesia. Kan 514. kan aku nggak bisa. Orang Kian Santang aja sih tujuh saktinya cuma bisa jadi 7. Orang Syekh Al-Bantani aja bisa berubah jadi 5. Terus si Nurjaman bisa menjadi berubah jadi berapa? Harus jadi 500. Kan nggak becus gue. Artinya ya aku butuh duplikat antum ini gitu. Kita Sederhana. ya itu. Kecuali aku bisa culing. Nurjaman tiap Tinggal- saat ada di setiap tempat. Wah, Tinggal itu proses penyaringan sama ini seleksi alam sendiri, mana yang mampu. Nah, sebetulnya nggak rumit kok. Ya sebetulnya nggak rumit. Yang rumit itu apa? Rumit ya kalau untuk sekarang, karena mereka nggak punya ilmunya. Bukan. Mereka Ilmu mudah kok. Yang rumit cuma satu kok. apa ya? Gerakin hati orang. Nah, Hati. Kan tadi saya bilang ada yang lempel lah. kalau itu udah tersentuh selesai kok. Ya? Orang kan bisa didoktrin itu kalau hatinya udah kena kan. Kalau kepalanya nggak bisa. Orang kadang-kadang bisa kerja lupa. Tuh. Nah, itu. Dan itulah tugas kita sebenarnya gitu. Tugas saya bukan tugas saya. Saya mau belajar. Mikirin gituan. Cetruk ternyata. Orang mau belajar Ini kan- suruh Ini mikir kan bukan apa sih, ini kan cuma bukan ngajarin pertanian. Kita berbicara metode. bukan nih ngerubah pola pikir dia. Aduh bisa sesat saya ya. Besok saya bawa bambu runcing ya, kemarin saya lihat saya pakai ini apa besi. Udah nggak pakai bambu runcing, pipa besi. Padahal itu kan contoh udah ada lah. Ya kan? Logik nggak?
Waduh, masuk akal bener ya. Nggak logik kan. Orang perang yang lain pakai tank, kita pakai bambu runcing, nggak logik kan. Tapi kok menang. Tapi itu dulu ya. Hah? Itu dulu tapi. Apalagi harusnya sekarang lebih hebat lagi harusnya. Ya kan, tanpa bambu runcing loh. Kaya banget. Santet. Nggak, artinya apa? Artinya apa? Kok kenapa? Intinya bukan itu. Intinya apa? Kok kenapa satu orang itu berani berperang cuma bawa bambu runcing? Nah, itu yang harus dibangun lagi. Keyakinan. Ya itu. Tekan. Itu yang harus dibangun. Selesai lagi Indonesia, Enggak. selesai. Utangnya kebanyakan ya. Masyarakatnya nggak bisa bergerak apa-apa. Analogi aja sederhana banget. Mereka terkunci oleh hutang. Bukan hanya mereka kan. Ya orang negara juga digadein. Dalam bener. Kasar amat. Dalam bukan kasar sih enggak dalam. Orang ngomongnya hati. Dia. Oh. Mungkin Pulau Jawa dijual aja nggak selesai ya kan. Kalau Pulau Jawa emang nggak punya terlalu ini bener ya, cuma punya orang banyak lah. Tapi kalau aku bisa sehari loh ngelunasin utang mereka. Boleh nanam apa aja tapi Enggak. enggak. Utang negara itu kan sekitar 4.000. 5.000 lebih. Sekarang 5.000. Lebih. 5.000 kan. Naik alhamdulillah. Iya. Sama biasa. Ada peningkatan. Gimana ya? Gampang itu. Bangun terus eling. Nah, iya. Ini ketika ngerupiah kan yang pertama kan ngerupiah kan. Udah hilangin ganti dengan dinar. Selesai, satu hari bisa bayar kok. Itu Freeport itu berapa banyak sih bos? Gitu. Oh, Udah masuk komunitas. kelar itu. Sehari lunas kok. Itu kan 5.000 itu kan rupiah. Coba pakai dinar, Pakai dirham pakai dirham. Kita berbicara dinar aja lah. Orang kita punya kok biang keroknya. banyak. Freeport aja Nggak berapa habis, ton sehari. Bikin kan. Kelar kok itu Indonesia. Sehari selesai itu. Hah? Sayang. Suruh utang aja lagi dia. Oh gitu. Besok Mereka kita yang suruh. bakal ngutang ke kita. Besok kita suruh ngutang aja dulu nih. Pemerintah agak Seperti Indonesia itu simpel kok. asal mau ya. Asal mau. Menyelesaikan masalah pun mau. 5.000 triliun gitu. Banyak, siapa bilang gitu. Nggak butuh 200 triliun di satu hari kelar kok. Apa rubah mata uangnya jadi dinar. Iya kan? Kecuali kita nggak punya tambang emas, yang nggak punya. Banyak. Wah, tambang emas Indonesia itu masya Allah. Mungkin 35% seluruh Indonesia itu seluruh dunia itu ada di Indonesia. Maluku Utara, Kelar nggak Indonesia? Kelar sehari selesai kok itu. Kalimantan Barat, Besok kita malah bakal minjemin duit. Ya coba ya mau kan. Banyuwangi, banyak banget. Masya Allah. Udah gede loh. Kalau dibilang nggak ada jalan, goblok aja yang ngomong itu. Ya kalau bayarnya pakai rupiah ya iyalah. Masalahnya apa? Goloknya aja segitu garangnya 1.000 perak nilai aja tuh. Besok kita bawa ke rasa golok. Iya. Bisanya revolusi. Cocok ya. Tapi kan ya itulah. Enggak, Harus kalau kita yang kalau bergerak. pangan ayah bisa bicara tentang kedaulatan pangan, masyarakat mampu diedukasi mereka, diyakinkan, dibuat cerminan untuk bahwa ini loh jawaban tantangan mereka. Pangan, setelah pangan pendidikan kan pasti, kesehatan. Masalahnya Kan gini, ada semua. nah, masalahnya kan gini loh Bang Faisal. Kalau kita seperti negeri yang lain, oke, mungkin benar teori yang selama ini dipakai oleh teman-teman kita yang di atas, mungkin benar, Mungkin, ya kan? baru mungkin kan. Kenapa? Karena kan contoh sebuah negara seperti misalkan nih yang daerah Eropa terutama Eropa Barat ya kan, luasannya cuma dataran kok, ya kan? Kecil, tambang juga belum tentu ada Sedikit lah, nggak Iya. banyak banget. nah di kita Lengkap. lengkap semua. Nggak ada alasan ini kita nggak bisa, Nggak mau. bukan. Nggak ngerti. Selama ini mereka, mohon maaf lah ya, nggak nyadar kalau kita ini dibikin bonsai selama ini.
iming-iming ya wes daripada musing-musing nih duit buat lu Enak dong. gitu. Kan selama ini kan gitu kan buat saya kan begitu ke atas nggak boleh terpucuk ke bawah nggak boleh terakar tapi indah kelihatannya inilah Indonesia kan gitu. Mulai pusing kepalanya. Kayaknya harus nyari ini dulu salompas. Iya. Lama-lama merembes. Karena nggak ada alasan apapun nggak ada. Tapi Contoh kayak gini kita ya harus apa contoh ini sekarang ya impor gak jagung. usah ngomong emas, gak usah ngomong apa. Ini kan nggak gini nggak. tanah subur ini kan Bukan gini emas kan juga ya. mohon maaf di beberapa pertemuan pernyataan dan seminar sekalipun apa alasannya luas lahan kita sambil menyempit kataku emang Indonesia Pulau Jawa Kalau Pulau Jawa iyalah misalnya terus ya kan dan itu yang berbicara kan bukan orang sembarangan yang ngomong kayak gitu. Gitu. Aku pengen hanya nggak tahu sesek dada saya. berapa sih kebutuhan jagung Indonesia Perasaan setahun? dingin di sini. Main nyesek. Apa oksigen Ya habis? ketika ini berbicara hanya Pulau Jawa oke ini berbicara Indonesia loh 13.000 lebih jumlah pulau Indonesia dan masih 75% kosong 70%. iyalah satu pulau jadiin sentral jagung misalkan Wah. 5 juta hektar selesai Indonesia Mm-mm. cari pulau yang cocok untuk tanaman apa tanaman padi jadiin sentral di situ mekanisasi semua udah Pulau Jawa nggak usah tanam apa-apa kelar ini Industri aja deh. gitu. Kalau Tapi dia nggak udah- ada dia- lahannya oke lah aku masuk akal kata aku terima ini 13.000 bro jumlah hotel Pemetaannya ada, datanya ada. Tinggal mau apa nggak mau aja kan. nanti bikin satu sentral yang kelola udah BUMN aja yang ngelola ya kan bikin mekanisasi murah kan ini nanti Ya kalau ngomong tentang pembuatan lahan ya harus BUMN. enggak artinya nggak ada alasan bilang ini lahan menyempit itu nggak ada ini Indonesia lahan segini luasnya kok coba diantum jalan-jalan nggak usah yang jauh-jauh lah di Kalimantan aja lah jumlah penduduk Kalimantan Selatan seprovinsi ya, dengan Kabupaten Tasikmalaya waduh jumlahnya sama waduh luasnya segitu luar biasanya itu Kalimantan Selatan yang paling kecil kawasan di Kalimantan ya. artinya nggak bisa dijadikan alasan ketika bilang ini lahan sambil menyempit nggak ada alasan itu maksud sih nggak bisa nyariin satu pulau aja yang cocok lah untuk satu komoditi wis satu komoditi aja di situ selesai lah Indonesia Padi ya, bukan swasembada lagi berdaulat beneran itu gabah. semuanya Bagaimana dengan paru-paru dunia? Hutan. Nggak digundulin dong itu tadi. nah, memang kita nggak nanam lagi Tapi kan bukan itu, apa sih namanya? Gandum. wah siapa bilang Sorghum sama gandum bagusan mana dia? kalau dari kualitas sorghum kalau kita dibuka untuk industri betul orang kita dibuka juga buat tanam lagi pohon juga kok Sawit-sawit diprotes itu ya? Apa? Gimana tuh? Sawit ya kayak milik PT gitu. karena kan ngerti esensinya Oke. sekarang aku pengen nanya apa ada satu jenis tanaman yang mengeluarkan di luar oksigen Di luar oksigen. Oke. Nitrogen. bukan maksudnya itu gini semua jenis tanaman yang aku tahu ketika dia bernapas dia kan karbon mengeluarkan oksigen terus ketika alasan antum bilang ini merusak paru-paru dunia padahal kita hanya beda tanaman jenis tanaman aja itu nggak logik alasannya Nggak, maksudnya kan hijau beli apa namanya? nah sekarang gini apa sawit bukan tanaman Iya sih. gitu kalau yang digantinya dengan gedung itu benar alasan itu tadi Mm-mm. paru-parunya nggak ada yang orang yang untuk bakar monoksida aja nggak ada tuh. Mau ditanamin jati kek mau sawit kek mau apa orang tanaman kodok kok terusnya sama kok. Apalagi dia kuat di akarnya di lahan gambut ya. Bagiku sebetulnya nggak alasan kayak gitu nggak logik nggak masuk gitu
Mm-mm. Kepentingan itu. kepentingan mau dirubah jadi apa besok, ujung-ujungnya ke situ. kecuali kalau misalkan memang benar sawit itu malah apa bertukar balik, dia yang menghisap oksigen mengeluarkan Racun. karbon, wah itu barulah oke silakan habisin. Ini kan enggak, tetap aja fungsinya sama kok dengan tanaman yang lain. Oke. Dia bilang mungkin rakus unsur hara, rakus air kali ya. Emang pernah minta ke kita terus urusan sama kita apa Nggak coba? masalah. Itu kan top soilnya bisa juga direkayasa kembali kan. Lahan-lahan. Kalau ayah lihat lahan-lahan di tanah merah, tanah kuning gitu kan ya, Tanah Abang. top soilnya udah hancur, tambang gitu Ini ya. gini nih, sekarang kita gini aja lah, ya kan? Nggak usah kita berbicara jauh terlalu jauh. Hutan aja lah ya. Iya, Saat dibiarkan apa adanya menurut ekosistemnya, Iya. nggak diapa-apain aja kalau lebat. luar biasa. Iya. Ekosistem jalan. Nah, iya. Ini juga Didiemin. kode. Sama aja. Kenapa? Kenapa nanam sawit kebanyakan orang-orang kan di lahan gambut? Sawit itu kebutuhan airnya banyak. Lahan gambut kan di bawahnya kan air. Mm-mm. Seorganik. Malah bagus. Air. Yang gampang itu apa coba? Gelora Bung Karno tanamin sawit itu baru masalah. Gak bisa main bola orang. Bukan. Makanya alasan ngabisin air oke, masuk di akal Oh di Jakarta. gitu. Ini sawitnya sekarang aturannya di mana? Kalau ngabisin air tuh orang buat apartemen, tuh ngabisin air. Nah, itu Hmm. benar. Buat kolam renang. Kalau Ini Sapan air Jadi, di Jakarta iya, hilang. teori-teori kayak gitu begitu udah nggak masuk kabeh gitu. Alasannya nggak masuk, Alasannya nggak rasional ya. nggak rasional semua. Membuat alasan sehingga Ya, iyalah. masyarakat bisa beri. Ya itu yang disebut